yang sudah diukur dan tersertifikasi oleh BMKG. Setelah semua telur sudah terjepit rapat pada ketek, diamkan selama 40 hari atau 7 bulan guna memulai proses fermentasi telur haramnya. Fungsi dari ketek itu sendiri adalah mempercepat proses fermentasi telur. Pertualanganku kali ini akan pergi ke desa Yorstegang. Ya, desa Yorstegang. Saat asiknya berjalan, saya pun tergelincir karena terinjak ranjau darat. Akibat ada yang buang hajat sembarangan. Untuk melewati desa Yorstegang, aku harus berhati-hati karena banyaknya ranjau darat yang bisa membuatku tergelincir seperti tadi. Agar cepat sampai tujuan, aku pun harus melewati jembatan purba ini. Konon katanya di jembatan ini banyak penunggunya seperti katak, semut, ular, dan binatang purba lainnya. Setelah 300 hari berjalan, aku pun sampai ke tempat tujuan. Di desa ini terkenal sekali dengan olahan telur haramnya. Kalau bahasa ilmiahnya dikenal dengan telur asin. Telur haram biasanya terjadi karena pergaulan bebas. Alhasil telur tercipta karena kecelakaan atau ketidaksengajaan. Untuk mencari telur haram sangatlah mudah sulit karena biasanya telur haram dibiarkan begitu saja di hutan maupun di semak-semak. Untuk memudahkan aku dalam mencari telur haram, terpaksa aku harus menggunakan alat yang berteknologi tinggi, seperti alat sempak tetangga ini. Ya, alat sempak tetangga. Berkat alat yang aku gunakan ini, akhirnya aku mendapatkan 2 bungkus telur haram. Ya, 2 bungkus telur haram. Setelah sampainya aku di rumah Pak Au, aku pun langsung mencuci telur haramnya agar suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena dalam pembuatan telur haram perlulah telur yang higienis dan tidak ada kuman-kuman penyakit seperti bakteri, kuman, jamur, dan tungau, dan lain-lainnya. Setelah dicuci dengan air, telur pun harus aku cuci kembali dengan mesin cuci agar telur haramnya yang sudah disucikan menjadi lebih suci. Mesin cuci yang aku gunakan ini pun tidak boleh dialiri listrik rumah, melainkan harus dialiri listrik dengan cara dicolok ke lubang hidung. Ya, dicolok ke lubang hidung. Karena jika dialiri listrik rumah dapat merubah rasa telur haramnya yang tadinya rasanya vanila, tahu-tahu bisa jadi rasa air cucian sempak ataupun jadi rasa aneh lainnya. Keluarga besar Paman Au adalah salah satu penduduk dari desa Yorstegang ini yang masih memegang teguh cara mengolah makanan dari telur haram dengan teknik tradisional, yang mana teknik ini turun-temurun diajarkan oleh kakek moyang mereka dari zaman purbakala hingga zaman purba seperti sekarang ini. Teknik ini tergolong cukup sulit karena teknik ini memerlukan 2 buah ketek yang berbau asam. Ya, ketek berbau asam dengan diameter ketek 3000 meter persegi yang memiliki daya jepit minimal 1 juta skala liter yang sudah diukur dan tersertifikasi oleh BMKG. Setelah semua telur sudah terjepit rapat pada ketek, diamkan selama 40 hari atau 7 bulan guna memulai proses fermentasi telur haramnya. Fungsi dari ketek itu sendiri adalah mempercepat proses fermentasi telur jauh lebih cepat dari cara modern yang menggunakan tanah tetangga, serta tidak memerlukan lagi garam karena ketek memberikan rasa asin alami yang meresap cepat ke pori-pori telur. Pastinya proses ini akan menambah cita rasa dan kenikmatan telur haramnya. Setelah 7 bulan 1/4 hari lamanya, aku pun kembali menemui Paman Au
untuk menanyakan kabar 2 ekor telur haramnya. Belakutak, belakutik, belakutok. Berokotok, berokotik, berokotok, 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 korok-korok. Kata Paman Au, 2 ekor telur haramnya kabarnya sangat baik-baik saja. Mereka sangat suka tinggal di ketek dan sekarang sudah siap untuk disantap. Belakutak, belakutik, korek-korek. Karena terlalu bersemangat, aku pun tidak sengaja mencium telur haramnya. Alhasil mengakibatkan aku pingsan dan berhalusinasi. Untungnya karena aku terkentut, efek halusinasinya pun hilang dan aku pun sadar dari pingsanku. Langkah terakhir untuk mengolah telur haramnya yaitu dengan cara menyalakan kompor. Cara menyalakan kompor tinggal diketuk kaca. Jika sudah api berjoget-joget, itu tandanya wajan siap diletakkan di atas api. Jika air sudah berjoget-joget, itu tandanya telur siap dicemplungkan ke dalam air yang berjoget. Jika jogetan air sangat cepat, itu tandanya telur telah matang dan siap untuk diangkat dan disajikan dan dimakan dan diisi ke perut. Ciri telur haram yang berhasil ialah setelah matang, cangkang telur akan berwarna-warni. Telur haram yang sudah matang dipisahkan dengan cangkangnya karena yang dapat dimakan hanya bagian dalamnya saja, sedangkan cangkangnya tinggal dibuang ataupun bisa diolah lagi jika mau. Karena batu jalanan pun bisa dimakan jika ingin memakannya. Telur yang sudah dipisahkan dengan cangkangnya kemudian dimandikan dengan sop merah atau kuah merah. Ya, kuah merah. Telur haram sangatlah nikmat jika disantap ditemani dengan 1000 butir nasi dan kuah sop. Pastinya akan menambah kesegaran di dalam rasanya. Aku pun sangat menikmati olahan telur haram di desa Yostrega ini. Sangat nikmat, sangat lezat, dan sangat sehat. Ya, sangat sehat.